Shalom sahabat Waneti, welcome back to Waneti Hangout. Apa kabar kalian semua hari ini? Aku harap kita semua hari ini sehat dan siap untuk menyaksikan Waneti Hangout ya teman-teman. Nah, untuk Waneti Hangout hari ini kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan kita juga akan mendengar sebuah sharing yang akan diberikan oleh Kak Roni. Tapi sebelum kita mulai Waneti Hangout sebentar lagi, mari kita semua masuk dalam doa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau berdoa supaya Engkau berkati Waneti Hangout hari ini. Dan kami juga mau berdoa supaya kami boleh fokus dengan Engkau Tuhan dalam memuji dan menyembah nama-Mu yang akan mulai sebentar lagi ya Tuhan. Dan kami mau berdoa supaya hadirat-Mu datang di tempat kita hari ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa supaya Engkau berkati Kak Roni dan sharing yang akan dia berikan hari ini, supaya kami boleh diberkati oleh sharingnya dan kami boleh belajar sesuatu yang lebih lagi tentang Engkau ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang telah Kau berikan Tuhan. Kami juga mau berdoa supaya Engkau terus lindungi kami ya Tuhan. Dan ya terima kasih ya Tuhan atas semuanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Itu semua teman-teman dari aku hari ini. Enjoy and God bless. See ya. Shalom sahabat Waneti, selamat datang di ibadah Waneti. Hari ini aku dan ibuku akan memimpin kita semua dalam ibadah. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan. Meskipun dalam jarak jauh, kami boleh berkumpul bersama-sama untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan ibadah kami, awal pertengahan hingga akhirnya, agar segala sesuatunya dapat berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Takkan gentar langkahku.
Let us crown him King of Kings, Messiah, the Savior and God, ruler of my life, omnipresence, Lord.
Shalom sahabat 180, senang sekali saya bisa melayani pemberitaan firman Tuhan di kesempatan hari ini. Dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini berjudul To be like Jesus, be excellent. Dan firman Tuhan ini terambil dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berkata demikian, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah, berbicara tentang karakter, teman-teman, karakter itu sangat dipengaruhi oleh jiwa seseorang. Dan di dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, dan juga kehendak. Dan sadar atau tidak, semua itu menghasilkan keputusan-keputusan penting di dalam kehidupan saya dan teman-teman semua. Dan kualitas karakter seseorang dipengaruhi dengan apa yang masuk ke dalam jiwa mereka. Kalau yang masuk ke dalam jiwa kita adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang tidak baik, maka yang keluar dari jiwa kita adalah semua hal yang buruk, yang tidak baik, yang tidak benar itu. Namun sebaliknya, kalau sesuatu yang masuk ke dalam jiwa kita adalah hal yang baik, hal yang benar, hal yang positif, hal yang berkenan kepada Tuhan, maka yang keluar dari karakter kita adalah karakter yang baik, yang benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bisa dikatakan pula bahwa karakter seseorang itu dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kalau lingkungan sekitarnya itu orang-orang yang tidak benar, selalu berkata buruk, berkata jahat, berkata yang tidak baik, bisa jadi seorang tersebut terpengaruh dan mengucapkan kata yang tidak baik pula. Ketika seorang dididik di keluarga yang benar, diajari oleh orang tuanya hal-hal yang benar, namun ketika dia merantau pergi ke satu kota, bertemu dengan teman-teman yang pergaulannya tidak benar, kata-katanya dan bahasanya adalah bahasa yang kasar, lambat laun, jika orang itu bersahabat dengan mereka, bergaul dengan mereka, dia akan terpengaruh pula. Nah, apa yang bisa kita pelajari lewat firman Tuhan hari ini? Supaya jiwa kita menerima hal yang benar dari kebenaran firman Tuhan dan juga suara Roh Kudus. Dan kita bisa belajar supaya yang keluar dari dalam hidup kita adalah karakter yang excellent. Karakter seperti Yesus. Ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada teman-teman semua hari ini. Hal yang pertama adalah pelajari dan tiru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada satu ayat yang sangat powerful yang ditulis oleh Rasul Petrus. Berkata demikian di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Garis bawahi mengikuti jejaknya. Jejak siapa? Jejak Tuhan Yesus. Pada kenyataannya, setiap manusia, saya dan teman-teman semua itu akan mengikuti cara hidup seseorang yang kita idolakan. Seseorang akan mengikuti cara berpakaian dari orang yang menginspirasi dirinya. Cara berbicara, cara bertingkah laku, bahkan cara hidup. Siapa yang kita lihat, siapa yang kita idolakan, siapa yang menjadi inspirasi kita, itulah yang akan kita contoh. Dan ada satu contoh dan teladan yang baik yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka itu untuk bisa mendapatkan karakter yang excellent, buat kita meneladani Yesus adalah kunci yang benar. Pertanyaan untuk saya dan saudara adalah, siapakah pribadi yang paling berpengaruh dan menginspirasi kehidupan kita setiap hari? Apakah orang yang tidak benar? Apakah orang yang jalannya serong? Apakah orang itu adalah orang yang hidupnya berantakan? Saya rasa tidak. Namun jadikanlah Tuhan Yesus sebagai teladan agung yang harus kita tiru. Bagaimana Tuhan Yesus menghidupi kehidupannya ketika dia ada di dunia ini. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia berada di dunia ini? Saya mau beritahu teman-teman semua. Yang saya catat di sini adalah Tuhan Yesus, sekalipun dia diperlakukan tidak baik dan dikhianati, dia tetap mengampuni. Tidak ada kepahitan di dalam hatinya.
Dia mengasihi tanpa menuntut balasan. Dia penuh dengan rasa syukur atas apa yang Allah berikan dalam kehidupannya. Dia berjalan di dalam kekudusan di tengah-tengah dunia yang gelap dan rusak. Dia tetap rendah hati di tengah kerumunan orang banyak yang mengeluh-elukan namanya. Dan masih banyak hal lagi yang bisa kita teladani dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai list satu persatu. Karakter apa yang belum ada di dalam diri kita dari Tuhan Yesus. Mari mulai belajar dan hidupi satu persatu. Sebab untuk menjadi excellent dalam karakter kita harus mulai dari langkah yang paling sederhana, yaitu memulai dengan komitmen kecil untuk merubah karakter buruk menjadi karakter Kristus. Teman-teman sekalian, saya berdoa biarlah kiranya kita sekarang belajar apa yang dilakukan Yesus dengan keseharian kita. Sederhana bukan? Tapi mulailah dengan mengisi hari-hari teman-teman semua dengan gaya hidup Tuhan Yesus. Baik di sekolah, baik di keluarga, baik di pelayanan, ataupun di pergaulan. Hal yang kedua, sadari bahwa proses perubahan karakter adalah perjalanan seumur hidup. Teman-teman, kita semua pasti punya waktu untuk belajar. Ketika saya lulus SD, masuk ke SMP, masuk ke SMA, kemudian melanjutkan perkuliahan. Semuanya ada temponya. Semuanya ada periode waktunya. Dan teman-teman semua sekalian pasti mengalami hal yang sama. Kita semua perlu waktu untuk mempelajari sesuatu dan berubah. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Tetapi bicara tentang karakter dan perubahannya, itu tidak berbicara tentang sampai kapan waktunya. Bicara tentang perubahan karakter ada pelajaran seumur hidup kita, teman-teman. Seumur hidup. Untuk bisa berubah, tidak semudah membalikan telapak tangan atau tidak bisa instan. Satu malam kemudian berubah. Tapi untuk menjadi berubah, memiliki karakter yang excellent sama seperti Tuhan Yesus, diperlukan kerelaan belajar seumur hidup. Paulus bilang di dalam Efesus 4 ayat 17 demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada kamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Paulus ini ngomong sama orang-orang di Efesus. Padahal orang di Efesus itu semua sudah Kristen. Orang-orang di Efesus itu sudah lama dilayani dan menjadi orang percaya. Tapi Paulus bilang, kukatakan dan kutegaskan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya apa teman-teman? Ada orang Kristen, ada orang percaya, namun hidupnya masih bisa sama seperti hidup yang lama ketika dia belum mengenal Allah. Ketika dia belum mengenal kebenaran. Dan saya percaya ini bukan waktu yang singkat. Jemaat di Efesus bisa berubah. Perlu diingatkan, perlu ditegur, perlu dididik, perlu diberikan kebenaran-kebenaran, diajarkan firman Tuhan selalu sepanjang hidupnya. Dan teman-teman sekalian jangan pernah bosan kalau saudara dan saya sampai hari ini dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu artinya Tuhan sedang membentuk kita sepanjang umur kita untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Teman-teman sekalian, kalau hari ini rasanya kok sulit kita menjadi orang yang lebih baik. Sulit merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang benar di hadapan Tuhan. Mulai disiplinkan diri. Sebab tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki karakter kita di dalam Tuhan. Bagian Tuhan adalah menuntun, membimbing kita untuk masuk di dalam kebenaran. Tapi bagian kita adalah untuk terus menghidupi kebenaran supaya kita tetap berjalan di dalam Kristus. Apakah mudah? Saya rasa tidak. Tapi bisa kita lakukan. Inilah yang menjadi kunci kemauan kita untuk belajar seumur hidup kita untuk memiliki karakter yang excellent. Hal yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang excellent di dalam karakter adalah memelihara pikiran yang positif. Setiap hari kita selalu diperhadapkan dengan berbagai macam pemikiran.
Tahukah teman-teman bahwa sedikitnya manusia berpikir 60.000 sampai 80.000 hal setiap harinya. Jika di rata-rata sekitar 2.500 sampai 3.300 hal per jam. Banyak sekali bukan? Maka akan menjadi tantangan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan teman-teman untuk memutuskan 2.500 sampai 3.300 perkara yang baik setiap jam. Setiap jam. Jika dibagi lagi ke dalam menit atau detik, teman-teman sekalian, kita ini punya kesempatan setiap detik untuk melakukan hal yang baik. Untuk bertindak secara benar. Untuk bertindak dan berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Paulus bilang begini di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ada berapa hal teman-teman? Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ada 7 hal setidaknya yang kita harus pertimbangkan sebelum kita berkata-kata, sebelum kita bertindak, sebelum kita mengambil keputusan. Dan teman-teman sekalian, saya mendorong setiap kita, kalau kita marah, kalau kita sedang emosi, kalau sedang galau, kalau sedang putus asa, pertimbangkan dulu 7 hal ini sebelum kita bertindak, sebelum kita berkata-kata, ataupun sebelum kita melakukan hal-hal yang buruk. Dan saya percaya dengan 7 hal ini, ketika kita belajar setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit, hidup kita akan berubah menjadi seperti Kristus. Ada 3 hal yang saya bagikan hari ini, saudara. Pelajari dan tiru apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yang kedua, sadari proses untuk berubah adalah proses seumur hidup. Dan yang ketiga, pelihara pikiran yang positif. Dan sebagai penutup saya mau sampaikan demikian. Untuk menghasilkan sesuatu yang baik, maka harus dipastikan sesuatu yang ditanam haruslah hal yang baik pula. Untuk bisa melihat pohon mangga yang baik, maka yang harus kita tanam adalah biji mangga yang terbaik. Itu sebabnya teman-teman, mulai hari ini, mari tanamkan firman Tuhan ke dalam hati kita. Supaya apa? Supaya dari dalam hati kita terpancar hal yang benar, hal yang baik, dan juga hal yang menyejukkan kepada orang-orang yang kita jumpai. Tuhan Yesus pernah bilang begini, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Lukas 6 ayat 45. Mulai hari ini kalau kita mau memiliki excellent karakter, komitmen untuk menanamkan firman Tuhan yang baik, yang benar ke dalam hati kita setiap hari, setiap saat. Jika hari ini hati kita diberikan untuk dikuasai oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, maka percayalah tahun depan, 2 tahun kemudian, atau 10 tahun kemudian, jika itu kita lakukan dengan komitmen, dengan langkah-langkah kecil setiap harinya, percayalah, hari depan kita adalah hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Masa muda kita adalah masa muda yang penuh dengan berkat Tuhan. Di mana Tuhan akan membuka setiap jalan, di mana Tuhan akan menunjukkan kemuliaan-Nya di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Ajar kami untuk memiliki karakter yang excellent di hadapan Tuhan. Bukan karena kami bisa atau kami mampu, tapi karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan dalam hati kami. Dalam hidup kami Tuhan, hamba berdoa buat sahabat 180 dimanapun berada. Biar hari-hari ini kami memulai dari langkah terkecil, yaitu kami mau merubah cara bicara kami. Kami mau merubah cara berperilaku kami. Kami mau merubah cara berpikir kami.
Biarlah itu semua Tuhan sanggupkan. Tuhan mampukan untuk kami lakukan setiap hari, setiap saat. Berkati anak-anak-Mu dan juga berkati firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.